Udah kelihatan tampilan PowerPoint? Belum ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kelihatan ya tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Sensei. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Perkuliahan Shochukyu Hyogeng pada hari ini Selasa 16 Februari 2021 sebagai kuliah pertama. Hari ini akan kita isi dengan penjelasan mata kuliah dan orientasi perkuliahan, kontrak kuliah, dan penjelasan lainnya. Termasuk nanti ada pembagian kelompok. Ya. Mari kita buka perkuliahannya dengan membaca doa, mencari ilmu, dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahma. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah libur yang tidak terasa. Kayak hoak ya, liburnya itu cuma 1 bulan ya, mungkin kalau saya 1 bulan ya, tapi teman-teman yang ngajar di kelas 2020 itu mungkin hanya 2 minggu. Tapi alhamdulillah walaupun dalam keadaan pandemik kita masih tetap bisa melaksanakan perkuliahan untuk semester genap ini. Alhamdulillah mata kuliah saya itu sekarang dikasih tugas untuk Shochukyu Hyogeng ya, jumlah SKS-nya 2 SKS, pengampunya saya, dan jadwalnya untuk kelas B itu jam 7 tadi, kelas A itu jam 9 sampai jam 10.30. Ruangannya ada di ruangan 401 kalau di kelasnya, nanti kuliah online, offline, dan online itu bisa memakai Big Blue button yang baru nanti dan MS Team. Kalau saya mungkin sekarang pakai MS Team dulu ya, karena masih baru diperkenalkan. Big Blue button ini sama dengan My Meet ya, My Class, My Meet, nanti My Tube, My Feed gitu. Jadi WMY itu nanti akan buat kayak YouTube-nya, punya WMY, kemudian MS Team-nya punya WM-nya itu namanya My Team. Nanti saya akan perkenalkan. Atau dalam istilahnya adalah Big Blue Button. Ya, nanti kita akan perkenalkan hari ini dan setelah perkuliahan saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian handout perkuliahan, ini ada 7 poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama, visi misi prodi, ini wajib saya sampaikan di perkuliahan awal. Kemudian target, tujuan, dan manfaat mata kuliah juga perlu saya sampaikan. Kemudian aturan perkuliahan, kontrak perkuliahan, dan sebagainya. Kemudian schedule perkuliahan, berarti kan rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini apa saja akan kita lakukan, buku ajar apa aja, kemudian materinya yang apa, dan bentuk perkuliahannya seperti apa. Kemudian komponen penilaian akhir, mungkin akan sama lah dengan mata kuliah Chukyu Mojigoi kemarin, dan tapi di sini ada tugas presentasi dan tugas akhir. Jadi perkuliahan sedikit berubah. Kalau kemarin memakai metode ceramah, diskusi ya, sekarang akan ada presentasi dan tugas akhirnya sama ya. Kemudian pembagian kelompok. Kemudian kita lihat dulu visi misi ya, dan di sini baru hanya 2 yang saya ingin sampaikan untuk misinya. Visinya adalah menjadi program studi pendidikan bahasa Jepang yang unggul, profesional, berkarakter, berwawasan internasional, yang berlandaskan Islam, dan untuk kemaslahatan umat. Kemudian misinya adalah
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat secara profesional di bidang pendidikan bahasa Jepang, dan mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan pendidikan bahasa Jepang yang berakhlak mulia, berwawasan, dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi yang lain juga Anda harus meningkatkan kemampuannya. Kemudian tujuan dan manfaat dari Shochukyu Hyogeng, ini baru 2 yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah untuk agar mahasiswa mempunyai kompetensi di bidang pendidikan bahasa Jepang, terutama di bidang penguasaan pola kalimat dan ungkapan, ya, setara dengan N4. Kalau bisa N3, tapi di sini saya sebutkan N4 terlebih dahulu, ya. Kemudian mendidik mahasiswa untuk menguasai hard skill dan soft skill yang terkandung dalam perkuliahan ini. Kemudian tercapainya pertemuan 100%, ini target, ya, kehadiran dosen wajib 100% dan mahasiswa 90% kehadiran dalam perkuliahan, baik tatap muka maupun tatap maya. Kemudian mahasiswa menguasai Shochukyu Hyogeng yang terkandung dalam buku ajar Chukyu Nihongo JP Lang dan materi-materi lain yang diajarkan dari informasi atau dari website atau dari buku yang lain. Tercapainya transparansi penilaian mako dari dosen terhadap mata kuliah ini. Kemudian manfaat perkuliahan, maksudnya lebih bersemangat, ya, untuk memahami pentingnya penguasaan pola kalimat dan ungkapan dalam bahasa Jepang. Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam hard skill dan soft skill yang terkandung dalam mako ini. Nah, ini agak sedikit kurang jelas, maka saya tampilkan yang lebih jelasnya di sini, ya. Ini untuk kelas A, ini kelas B, kelas A. Ini kelas B, kelas A belum. Kelas. Ini kelas A. Ya, ini kelas A, saya belum isi. Udah kelihatan, ya? Untuk kelas A, rencana perkuliahannya seperti begini. Yang pertama hari ini, tanggal 16 Februari adalah orientasi dan penjelasan mata kuliah, termasuk silabus, kontrak perkuliahan dan sebagainya, dan perkenalan RPS juga silabus Shochukyu Hyogeng. Kemudian pertemuan kedua nanti 23 Februari, ini saya yang akan isi, bisa berisi ceramah, diskusi forum, dan penjelasan makul, ya, materi, ya. Nah, kemudian berikutnya tanggal 2 Maret, 2 minggu dari sekarang, nanti akan dimulai dengan presentasi dari kelompok 1 sampai tanggal 8 Juni rencananya adalah presentasi ada 11 kelompok. Berarti di sini kalau 11 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 orang, 1 sampai 2 orang. Nah, materinya ini dari buku, ya. Yang pertama bab 7 nanti saya akan yang mengulangi kembali. Kemudian Kokoro Style Aisatsu bab 9 dari buku Jepang yang pernah kita belajar dulu di Shochukyu Mojigoi deh. Ya di sini, ya. Di Jepang sini. Ini sudah saya sampaikan. Nah, sedikit proses, ya. Ini sudah saya upload di yang kelas B, sudah saya upload di My Class untuk rencananya.
Oke. Ini yang sudah hadir berapa orang? Nanti Anda bisa lihat ya untuk materi yang hari ini. Ada silabus, ada rencana perkuliahan kelas B ya, kelas A belum ya, masih proses. Kemudian nanti ada big blue button ini ya, kita lihat. Hari ini yang hadir baru 21 orang ya. Nanti hampir udah 80% ya hadir. Oke. Baik, kembali ke sini ya. Ke penjelasan kuliah kelas B. Kelas B. Kelas A aja ya. Kelas A. Oke, kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, jadi nanti rencananya seperti gini. Ya, sudah pada absen di my class ya? Ya, oke. Persentasenya apa yang akan dipresentasikannya? Kita lihat materinya, ya. Atau selesaikan dulu PowerPoint kita ya. Ini dan nanti saya akan tampilkan di sana. Kemudian alur perkuliahannya jadi nanti beda dengan kemarin. Kalau kemarin itu kita lebih banyak ceramah ya dari saya, penjelasan dan sebagainya. Nah, besok kita akan coba rubah dengan sistem presentasi dari kelompok, kemudian tanya jawab presenter dan mahasiswa yang lain yang mendengarkan, kemudian dikasih feedback dari dosen dan latihan kalau bisa di kelas, kalau tidak ya di dunia maya ini, kemudian pemberian laporan tugas, laporan presentasi sebagai tugas akhir, dan penyerahan laporan akhir kepada dosen serta nanti dikasih penilaian laporan akhirnya. Kemudian poin-poin penilaian yang pertama adalah kehadiran, ini wajib ya, 100% kehadiran kalau bisa ya. Kemudian tapi presentasinya adalah 10% dari total penilaian. Kemudian soft skill 20%, soft skill itu apa aja nanti kita lihat. Kemudian presentasi itu apa aja, 20%-nya apa aja. Kemudian uji kompetensi harian juga apa saja. Kemudian tugas akhir 10% dan uji kompetensi 10%. Kemudian forum dan kuis itu 10%. Sehingga kalau di total jumlahnya adalah 100%. Jadi tidak ada UTS dan tidak ada UAS kalau di PBJWMB itu. Ya, kemarin juga sudah seperti itu dan nilai sudah keluar. Nah, tugas presentasi adalah terdiri dari kelompok itu terdiri dari 1 sampai 2 orang. Nah, mungkin ada yang 3 orang, nanti kalau 25 orang berarti ada yang 3 orang per kelompoknya. Presentasi dimulai pada pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-15 atau 16. Ya, ini tadi saya masih isi sampai ke-14. Di sini berarti sampai ke-16. Ya, kalau 16 tidak cukup, 14 ya nggak apa-apa. Mulai dari Maret sampai Maret sampai Juni 2021. Setiap kelompok mempresentasikan topik sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Nanti kita akan tentukan apa topiknya, kemudian setiap kelompok membuat artikel atau makalah yang akan dipresentasikan dalam bentuk Word dan bentuk file PPT untuk presentasi yang dikumpulkan maksimal sehari sebelum presentasi. Biar kelompok yang lain membacanya terlebih dahulu dan mengasih masukan ya. Ini sama sebetulnya. Setiap mahasiswa mempersiapkan slide PowerPoint yang berisikan materi yang akan dipresentasikan. Materi diambil dari berbagai sumber, termasuk yang Jeplang tadi, kemudian dikasih animasi, dikasih desain konten yang menarik. Sehari sebelum presentasi online, materi presentasi sudah diupload di WA Group, dan agar mahasiswa yang lain membaca
dan mempelajari sebelum kuliah online. Tiap presentasi minimal atau maksimal selama 30 menit. Jadi nanti perkuliahan tatap mayanya itu adalah 30 menit presentasi, kira-kira 30 menit feedback dan sebagainya. Kemudian 30 menit lagi di luar. Jadi kalau saya mungkin perkuliahannya 1 jam tatap maya, yang setengahnya nanti ada tugas atau ada forum di My Class atau di My Class ya, di My Class. Kemudian ketika presentasi apa saja yang akan dinilai, yang pertama ada gaya bahasa yang digunakan, tindak tutur, kemudian gaya bahasa yang kurang sopan dan sebagainya, itu nanti menilainya hanya 1. Kemudian mampu menciptakan suasana kondusif dan menarik perhatian audiens, itu 2. Kemudian penyajian presentasi menarik, itu 2 juga ya, kalau kurang berarti nilainya 1. Kemudian materi poin-poin lengkap ya dan disampaikan dengan detail. Kemudian setiap anggota menguasai materi. Kalau kurang menguasai berarti nilainya 1. Kemudian ada indikator skill ya. Nanti kalau dulu di kelas itu pengajian membaca bersama dulu, tapi kalau di sini kayaknya susah untuk saya menilainya. Tapi di sini ada bertindak sopan, bertindak baik ya, kemudian berpakaian Islami paling tidak ya. Kalau kuliah adab online itu nanti sebetulnya harusnya on cam gitu ya, tapi kalau tidak ya juga tidak apa-apa lah. Karena kalau tidak on cam saya tidak tahu. Kemudian tepat waktu ini pasti ya, nilainya besar dan aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti itu PowerPoint-nya, nanti saya akan sampaikan detailnya di sini. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Jadi nanti Anda pertemuan pertama absensi ya, di sini kita lihat orangnya yang sudah absensi hari ini. Ini udah absen ya? Kalau yang ini berarti udah absen gitu. Kok warnanya nggak biru ya? Oke, kita lihat ya. Yunas, ada nggak Yunas hari ini? Yunas belum masuk ya di sini ya? Belum hadir atau terlambat? Oke, saya panggil dulu ya, Yunas. Yunas. Terus berikutnya saya panggil Ali Arif, ada Ali Arif? Hadir Sensei. Oke. Yunas tidak hadir hari ini. Kemudian Aulia Putri ada? Hadir Sensei. Oke, Izudin Mukadib. Ya, ada Izudin. Izudin Sang. Jelang Sang, ada Jelang Ramadan? Sensei hadir. Oke. Izudin ada ya? Ada dibahas dulu ya. Izudin hadir, Sensei lagi rapat bersama saya. Oke. Praditya Sandi ada? Hadir Sensei. Oke, Will Daniar. Hadir Sensei. Rahmat Hidayah. Abdullah Bustami. Hadir Sensei. Alpianisa Nur Maulidina. Oke. Hadir Sensei. Fajar Alpianto. Fajar ada Fajar? Hadir Sensei. Dari Cukur, udah. Dari Cukur ya. Jangan gondrong ya. Oke. Kemudian Muhammad Sri Apandi. Hadir Sensei. Satrio hadir. Hadir Sensei. Oke, Aditya Sang.
Genki desu ka? Hadir sensei. Oke. Alhamdulillah. Nurul Mutia? Hadir Sensei. Oke. Hoirunisa? Hadir Sensei. Oke. Muhammad Zaki Ramadan? Nggak ada ya? Hadir sensei. Airlangga Andika? Hadir sensei. Oke. Amalia Latifatul Ula? Hadir. Oke. Nurul Baikunia? Hadir Sensei. Talita Sang? Oke. Henny, ini belum ada absen ya? Belum ada ya ini ya? Henny? Nggak ada ya? Ini mungkin nggak bisa gabung karena sinyalnya buruk Sensei. Nah, ini di mana ini? Di Kalimantan. Kalimantan ya? Iya. Oke. Ya, sementara hari ini tidak hadir dulu ya. Oke. Hari ini saya absensikan tidak hadir. Ya. Berarti ini yang belum. Aditya Yuda Prasteo. Hadir sensei. Oke. Berarti ada 23 orang ya yang absen di sini ya. Ada yang belum masuk di sini ya tapi sudah ikut di MS Team. Semuanya sudah terekam ya, artinya sudah melakukan KRS di sini ya. Oke. Nah, coba sekarang kita bagi kelompok saja langsung ya untuk pembahasan. Siapa? Talita? Henny? Mana Henny? Henny belum hadir kan? Siapa yang belum terekam dalam My Class? Siapa yang belum terekam dalam My Class di sini? Ada nggak? Sini yang sudah terekam 23 orang. Berarti ada 23 orang. Oke ya. Yang belum hadir hari ini Henny sama Yunas. Tadi saya udah panggil. Ini sinyalnya, Yunas juga sinyal, tapi nggak tahu Yunas di mana ini. Yurmal Abdal Mufadel hadir. Ini juga belum hadir. Ya, sementara kita pakai ini dulu ya. Nah, mungkin bertanya-tanya bagaimana ini persentasenya seperti apa gitu kan. Nah, jadi materinya akan saya sampaikan seperti gini. Ini kita buka website Jeplang. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari perkuliahan Shokugyo Mojigoi yang kemarin itu ya. Tapi bidangnya lain. Kalau kemarin kita goi sama kanji, sekarang kita pakai pola kalimat Jeplang yang ini ya. Jadi nanti saya kasih contoh terlebih dahulu. Pertemuan kedua, pertemuan ketiganya berikutnya adalah presentasi dari kelompok Anda. Buku yang dipakai Chukyu Nihongo dari Jeplang. Kemudian babnya mulai dari bab 8 kalau presentasi itu ya. Nah, contoh misalnya kelompok 1, nanti diminta presentasi bab 1. Nah, bab 1 itu bagian bungkei sama bagian Hyogeng ya, Hyogeng Renshu. Jadi kalau yang Hombung sama Atarshi Kotobanya kita lewat karena itu bagiannya tugasnya dari Mojigoi ya dan Bumpo Dokai. Saya hanya mengajar di Bungkei dan Hyogeng. Nanti sekali-kali kita cokai, kita dengarkan juga. Nah, contoh di bab 8 itu ada bungkainya itu ada bungkai 1 sampai bungkai 14 ditambah Goku ada 3. Berarti di sini itu
nanti ada 14, 15, 16, 17 slide ya. 17 slide yang Anda buat untuk presentasinya. Dengan menampilkan slide ini, yang pertama misalnya kita bakari no toki no koto de aru. Nah, ini pola kalimatnya ini. Atau hyogengnya ini. Chugoku ni ita koto ga aru. Ita koto no koto de aru. Di sini ada dua ya. Nah, ini nanti harus ditambah lagi dua kalimat untuk pengayaan ya aplikasinya. Jadi nanti ya contoh yang ada di buku terlebih dahulu ya, cokainya diperdengarkan seperti biasa. 日本に来たばかりの時のことである。私は道がわからなくて困っていた。その時、そこにいた人が親切に目的のところまで連れて行ってくれた。 Nah, ini dijelaskan sama kelompok yang presentasi terlebih dahulu ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Ini kedengaran nggak ininya apa? Audionya? Enggak. Sensei. Kedengaran ya? Audio yang tadi dari itu. Dari website ini. Coba. 私が初めて中国に行った時のことである。前から聞いていたが、古い建物がたくさんあるのに驚いた。 Nah, kedengarannya seperti itu. Iya, Nah, Sensei. kalau yang ini tidak perlu lagi dibuat PowerPoint, tapi ini hanya sebagai contoh. Tapi kalau mau dibuat PowerPoint lagi boleh, tapi di sini jadi 4 ya, karena 2 lagi adalah tambahan dari kelompok Anda. Kemudian dibuat dalam dalam Word. Nanti dipindahin ke dalam Word, kemudian terjemahannya itu dalam Word atau dalam PowerPoint juga sama ya. Nanti ada kira-kira 16 PowerPoint yang Anda harus buat dengan animasi, dengan penjelasan, dan sumbernya itu dari mana dituliskan. Misalnya saya buat kayak gini ya. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke PowerPoint. Kemudian nanti di sini contohnya PowerPoint yang baru ya. Kemudian, nih nanti minggu depan ya, saya kasih contoh presentasi dari saya. Kemudian di sini contohnya adalah bungkai 1 misalnya. Ini pakai bahasa Jepang langsung aja nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Nggak usah pakai Romawi. Bungkai 1. Dai berapa gitu ya, dai itu bab, dai hachika bab 8, bungkai 1. Bungkainya kanjinya yang ini. Satu misalnya. Ya. Bungkai itu contohnya di sini di bawah. Yang tadi itu di copy, dipindahin ke sini. Nah, kemudian yang tadi mau dijelaskannya adalah bakari gitu ya, bakari no koto de aru. Di sini dikasih merah, kemudian dikasih penjelasan. Penjelasan dalam bahasa Indonesianya apa? Pemahaman dari kelompok yang presentasi ya. Penjelasan dari kelompok yang presentasi. Ini kan ini nomor 1, kemudian ini nomor 1. Kemudian nanti ada 2 gitu kan, ada 4. Nah, bukunya kan ini buku sumbernya dari sini. Dari Keplang gitu ya. Ini sumber, tuliskan sumbernya. Keplang bab 8. www apa gitu. Kalau ada ini Keplang. Yang kedua juga sama, jadi ambil dari sini, kemudian penjelasannya sama.
Jelaskan terlebih dahulu nanti. Jelaskan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Terjemahan dan oke. Terus berikutnya adalah yang kalimat kedua. Ambil juga dari sini. Kalau 2 ya berarti 2. Tapi tetap nanti ada tambahan 2 lagi dari kelompok. Jadi ada 4. Kalau 3 jadi 5 gitu kan? Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Ini kemudian ketiga misalnya apa ya? Buat contoh ketiga, contoh keempat. Itu dari kelompok, ya dari kelompok. Kalau ada 3 contoh, ya berarti kita tambahin contoh keempat, kelima. Ya, boleh diambil dari mana saja boleh, ya. Contohnya boleh diambil dari berbagai sumber juga boleh, tapi yang jelas sama dengan tadi bakari no koto de aru ya contohnya. Kalau di sini kan tak koto de aru gitu. Nah ini slide pertama. Jadi ada 16 slide yang harus dipresentasikan oleh kelompok. Nanti kita lihat mana kelompok yang benar atau di sini dari sini contoh ini. Apakah benar nggak contoh yang dibuatnya? Kemudian paham tidak maknanya apa, fungsinya apa, ya dan sebagainya. Kemudian makna dan fungsi dijelaskan. Kayak gitu. Nah, ini satu slide seperti ini contohnya. Kemudian, nah kita bagi kelompok kalau gitu ya. Kelompok yang pertama adalah berdasarkan absensi tadi, ya, supaya mudah. Yunas ya, yang pertama kelompok pertama adalah Yunas dan Alip Ari. Nah, ini kan ada berapa kelompok kan? 11 kelompok ya. 11 berarti 23, berarti ada 10 aja ya, kita buat 10 ya. Jadi nanti kelompok ini yang kelompok 11 ditiadakan. 10 berarti ada 2 orang per kelompok, ada yang 3 orang per kelompok. Ya. Baik, kalau gitu, jadi yang kelompok pertama karena hari ini Yunas tidak hadir, maka Yunas, kemudian Alip Ari, dan satu lagi siapa ya? Aulia, ya. Jadi nanti kelompok 1 Yunas, Alip Ari, dan Aulia. Aulia Putri. Nih, ya, yang akan membahas bab 8. Nah, kalau Yunas tidak ada, berarti nanti yang presentasi Alip Ari dan Aulia. Oke, kelompok 2 yang dilihat Ijudin sama Jelang, 2 orang ya, Ijudin sama Jelang Ramadan. Membahas kelompok 9. Kelompok 3 Praditya Sandi dan Will Daniar. Praditya dan Will Daniar. Oke. Kelompok 4 Rahmat Hidayat dan Abdullah Bistomi. Kelompok 4 membahas bab 11.
Terus kelompok 5 ini kelompok yang 12 itu saya yang isi ya. Biar isinya saya. Jadi kita lewat untuk yang bagian Noguchi Hideo-nya ini oleh saya. Kemudian bab 13 baru kelompok 5. Kelompok 5. Berarti kelompok 5 itu siapa ya? Ali Pianisa sama Pajar Alpianto. Dan Pajar Alpianto. Oke, terus kelompok 6. Muhammad Syapani dan Satrio serta ya udah nggak apa-apa. Muhammad Syapani dan Satrio. Kalau lebih kita tambahkan ya. Kemudian kelompok 7 ya, 7 Aditya Sam sama Nurul Mutia ya. Sama Nurul Mutia. Kelompok 8 Hoirunisa sama Muhammad Zaki Ramadan. Hoirunisa sama Muhammad Zaki Ramadan. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan di ini dulu ya. Kemudian ke bab 17 nanti saya yang isi. Kemudian kelompok 9 itu Airlangga sama Amalia. Ya. Airlangga sama Amalia. Terus kelompok 10 Nurul Baikunia sama Talita. Ya. Nurul Baikunia sama Talita. Oke, kelompok sisanya ya yang 3 orang, Henny 2 orang lagi mungkin ya. Henny masuk kelompok mana yang mau dengan Henny? Siapa temannya yang dekat? Ada yang mau dengan Henny? Yang dekat dengan ini siapa ya? Talita aja ya, di sini ya. Jadi Nurul, Baikunia, Talita, dan Henny. Itu masuk kelompok 10. Halo, musi-musi. Kelompok terakhir, siapa yang tadi itu yang belum masuk? Aditya Yuda masuk kelompoknya. Siapa yang mau dimasukin sama ini? Rahmat ya, kelompok Rahmat ya. Rahmat itu berarti Aditya Yuda masuk kelompok Rahmat. Nah gitu ya. Silakan ada yang bertanya?
Ada yang bertanya, silakan. Tentang pembagian kelompok? Ya, tidak ada ya. Berarti kalau sudah tidak ada, ini saya save. Ini saya akan simpan di My Class sebagai dokumen untuk presentasi kelompok kelas A ya. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke penjelasan penggunaan Big Blue Button itu ya. Big Blue Button kita akan gunakan nanti sedikit demi sedikit kita pindah hijrah dari MS Team ini pindah ke My Class-nya Big Blue Button atau My Meet gitu ya. Namanya itu My Meet. Kali WMB itu nanti akan buka membuat YouTube sendiri, membuat buat tempat conference sendiri ya. Jadi kayak MS Team-nya WMB itu nanti akan disebut dengan My Meet. Nah, ini akan saya simpan ke My Class. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Datanya bisa di-download, kemudian nanti kelompok saya dengan siapa, kelompoknya dengan siapa, nanti bisa dilihat di sini. Oke, kita masuk ke My Class dulu ya. My Class pertemuan pertama. Nah, nanti akan ada materi yang saya hari ini sampaikan di sini. Nah, ini sinyalnya kurang bagus juga ya, saya juga. Nah, jadi di sini nanti saya akan mengcopy, kemudian saya akan tambahkan file kelas karena perkuliahan Shokugyo Yogeng kelas A ya. Kalau kelas B itu hanya 8 kelompok, kalau kelas A itu ada 10 kelompok. Kemudian nanti di sini kita lihat, masukin rencana perkuliahan kelas A ini ya. Nanti Anda bisa download di situ. Oke, kalau sudah nanti Anda bisa download di sini untuk ini. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Ini kelas A, dan ini kelas B. Kemudian kita akan masuk ke Big Blue Button ini. Kita akan coba ya. Jadi nanti itu satu paket ya, absensi di sana ya, conference juga di sana. Ini kita klik, kemudian nanti join session di sini ya. Anda bisa masuk ke sini. Ini hampir sama dengan MS Team, tapi ini ada kelebihannya dan tata caranya nanti bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini contoh misalnya kita udah mulai. Nah, saya masuk ke sini ya. Kemudian teman-teman coba masuk ke sini biar kita nanti pindah dari MS Team ke sini, ke My Class. You are currently the only person in this conference. Coba teman-teman masuk ke sini ya. Nanti MS Team-nya kita tutup, kemudian masuk ke sini.
Ini kuliahnya pakai handphone atau pakai laptop ya? Handphone Sensei. Nah itu ini ada. Ini udah bisa masuk. Ke sini ya. MS Teams saya tutup dulu. Coba yang lain masuk ke Big Blue Button, WMY. Yang sudah masuk, Airlangga, terus Heni, ini udah ada tuh ya. Terus Nurul, Raditya. Yang lain coba masuk dulu ke sini ya. Kita coba. Kalau sudah bisa semua, nanti saya akan pindah perkuliahannya ke My Class ini. Nih, Will Daniel sudah masuk. Ini teman-teman pakai laptop atau pakai handphone ya, ikut perkuliahannya? Laptop Sensei. Nah, kalau laptop ini bisa masuk kemungkinannya, coba masuk ke sana dulu. Nanti minggu depan kalau lancar kita pakai yang Big Blue Button. Ini udah 9 orang masuk. Udah 10 orang masuk. Oke, 11 orang. Pindah semua dulu ya. Kita coba uji coba penggunaan Big Blue Button-nya. Saya juga ini masih belum familiar ya. 13 yang baru masuk, silakan masuk lagi yang lain. You are now muted. Oke, kalau begitu, ya, kita tutup di MS Teams terlebih dahulu ya. Silakan yang dari MS Teams pindah dulu ke Big Blue Button. Ya, kita tutup dulu yang MS Teams ya. Kemudian kita masuk ke Big Blue Button. Ini baru 14 loh di Blue Button-nya. Ada yang kesulitan masuk ke sana?
Saya Sensei, soalnya handphonenya tidak support. Ya oke. Ya kalau gitu 2 aja ya. Saya sambil di MS Team 1, sambil di Big Blue Button 1 ya. Apa-apa. Nanti kalau sudah support nanti di 1 aja, nggak usah di 2 tempat ya. Nah, alasannya kenapa kita pakai Big Blue Button, kita lihat di YouTube. Kayak yang kesulitan, sekarang saya pakai ini dulu ya, pakai apa namanya MS Team 2 ya. PPWM-nya di YouTube. Jadi apa nih yang kesulitan ya? Kalau dari laptop bisa Sensei, cuman karena lagi di luar laptopnya nggak dibawa. Oh, ya. Ya nggak apa-apa. Kita dari sini juga tidak apa-apa. Pakai MS Team. Ya, kalau kita ingin men-set. Nah, kita lihat dulu penjelasan dari sini ya, dari YouTube. Yang pertama, Big Blue Button ini menyedot atau menggunakan lebih sedikit data, ya, lebih sedikit data dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Team. Dengan mahasiswa selama 1 jam menggunakan Zoom atau MS Team, maka akan memakan data sekitar 1 GB. Tetapi kalau kita menggunakan Big Blue Button, kedengaran ini? Yang YouTube kedengaran nggak? Ya? Terdengar Sensei. Oke. Tapi tidak terlihat. Di MS Team dulu. Lihatnya di MS Team. yang pertama, Big Blue Button ini menyedot atau menggunakan lebih sedikit data, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Team. Dengan mahasiswa selama 1 jam menggunakan Zoom atau MS Team, maka akan memakan data sekitar 1 GB. Tetapi kalau kita menggunakan Big Blue Button atau kita menggunakan Classmeet, itu hanya memakan sekitar 256 mega. Jadi seperempat dari data yang digunakan kalau kita menggunakan Zoom atau MS Team. Dengan demikian nanti mahasiswa akan lebih irit di dalam menggunakan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Big Blue Button atau Classmeet ini adalah aplikasi yang terintegrasi di dalam MyClass kita. Servernya itu ada di BSI ya, server Big Blue Button itu ada di BSI. Beda kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Team, itu server ada di Amerika sana gitu. Tapi dengan Big Blue Button itu servernya khusus UMY itu ada di BSI. Sehingga kalau ada apa-apa itu lebih gampang penanganannya, kemudian lebih cepat ya. Dan Big Blue Button yang akan kita gunakan ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Big Blue Button itu menjadi lebih ringan dibanding Big Blue Button yang originalnya. Nah, alasan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan Big Blue Button berarti kita mengakses domainnya UMY ya. Karena kalau kita menggunakan Zoom kan URL-nya atau alamatnya adalah Zoom bla 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 gitu. Atau kita menggunakan MS Team maka alamatnya adalah Microsoft dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Big Blue Button untuk video conference dari manapun mahasiswa gitu ya. Nah, itu maka yang diakses adalah alamat UMY. Nah, dengan mengakses alamat UMY ini maka
perhitungan perankingan dengan menggunakan 4ICU atau Unirank itu akan dihitung. Semakin banyak alamat UMY yang diakses dan semakin lama alamat UMY yang diakses, maka perankingan untuk 4ICU itu juga akan semakin tinggi. Jadi itu adalah paling tidak 3 hal mengapa kita menggunakan Big Blue Button. Baik, Bapak Ibu, tentunya kalau kita ingin men-setting Big Blue Button, itu kita masuk My Class. Coba ya, saya akan masuk My Class. Baik. Oke ya. Oke, kalau begitu teman-teman kita coba yang di ini ya, yang di MS Teamnya kita tutup, atau kita yang masuk ke sini aja ya, Big Blue Button. Udah 15 orang, ini sudah oke, kita coba record, kemudian oh ya, ini saya di sini saya coba ya. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, ini udah kelihatan ya. Saya men-share file yang tadi ingin ditampilkan. Di sini bisa share dan istimewa aplikasi. Ada polling juga ya, kemudian ada share eksternal, berarti dari sini juga bisa. YouTube juga saya bisa sampaikan. Oke ya, silakan ada pertanyaan dari teman-teman. Ini yang sudah masuk Big Blue Button berarti udah ada 16 orang ya. Henny udah masuk, Henny tadi kelihatan. Ada pertanyaan? Berarti Henny hari ini hadir dong. Yang belum masuk nanti coba kita tampil di Big Blue Button ya. Silakan coba kita suara yang di Blue Button. Yang lain bersuara silakan. Di Big Blue Buttonnya. Share your screen. Di sini bisa polling juga, kemudian ada public chat sama, misalnya kalau ngetik ya, silakan absensi dulu. Masuk sini, silakan yang lain coba masukin chat, biar coba kita sama enggak? Oke. Voice tempatnya. Kenapa ya? Oke, kita udah coba ya, berarti udah belajar kita bisa ini. Satrio bisa, Airlangga dimintai akses. Alif bisa ngomong nggak? Coba kedengaran nggak? Kalau bisa Ya oke. Berarti kayaknya videonya coba bisa ditampilkan.
teman-teman? Kalau bisa hanya lihat usernya aja ya. Bisa ditampilkan kayak saya gini. Kalau video bisa tampilkan teman-teman. Ini. Oke, Aulia. Berarti nanti bisa ngetik di sini ya, bisa memperbaiki jadi presenter di sini. Oke. Ini terlihat. Jadi ini kayak whiteboard gitu ya, bisa nulis di situ, kemudian bisa mempresentasikan gitu ya. Kalau ini saya coba bikin yang baru ya. Oke. Kalau sudah begini, berarti minggu depan kita mulai ya perkuliahan dengan memakai Blik Bubatan. Oke, ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu kita tutup ya perkuliahannya ya. Kita selesai sampai sini dulu aja. Perkuliahannya kita tutup sampai di sini. Kita kembali ke MS Team ya. Oh yang saya tidak ada fotonya. Oh karena di sana ya. Dipakai ke Oke, teman-teman. Baik, kita kembali ke sini ya, ke MS Team. Ke Big Blue Button-nya kita tinggalkan dulu. Nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Belum, Sensei. Oke. Kalau begitu, karena waktu udah jam 10.15 ya, kita akhiri aja perkuliahan hari ini untuk sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Sensi sudah. Ini juga tadi kelihatannya sudah masuk di